Yang tak tampak belum tentu tak ada. Kegelapan adalah pintu misteri. Selamat datang di pintu astral 7. Dunia lain penuh misteri. Kita sekarang sudah ada di episode keberapa ya? Wah, sudah banyak Mas Eko ya. Iya, udah banyak episodenya. Udah banyak episode, sudah semakin banyak subscribernya juga, terima kasih. Amin. Ya. Iya. Yang sering komen-komen juga terima kasih. Iya, semakin banyak komen, semakin banyak pertanyaan, kita akan semakin semangat tambah berproduksi. Ya, benar. Kita juga masih menunggu saran-saran dari kalian. Kira-kira besok mau bahas apa nih? Iya, ya? betul. Dan kita mungkin menantang kamu yang mungkin ada masalah pribadi Betul. mau dikonsultasikan ke Mas Eko dan kita bahas di pembahasan kita di episode-episode berikutnya. Boleh banget Mas Eko ya. Langsung Siap. komen atau langsung message ke kita aja atau WA nomor yang kita bakal kasih nanti di akhir ya. Siap. Hari ini kita akan membahas masalah tuyul. Wah, kenapa tuyul ya? Di bahasan tuyul tuh kayaknya sudah biasa deh Mas Eko. Udah wajar, udah biasa. Kayaknya di YouTube maupun di Udah banyak sebenarnya. di konten-konten yang lainnya kayaknya sudah terlalu banyak sekali, Ya. gitu. Tapi satu hal yang menarik dari pembahasan tuyul itu sebenarnya adalah satu hal yang pengen aku tanyain ke Mas Eko. Ya. Itu tuyul itu sebenarnya kayak apa sih bentuknya? Ya. Maksudnya pernah lihat tuyul nggak Mas? Nggak pernah. Nggak Bahkan pernah. seorang Mas Eko pun nggak pernah lihat tuyul. Iya. Terus kenapa kita bahas tuyul? Nah itu. Kalau ataupun melihat secara tidak sengaja, pernah sekilas. Tapi kalau nonton, kan pertanyaan nonton kan? Nonton sambil mendetail gitu enggak pernah. Dan saya yakin orang yang bercerita di YouTube aja enggak pernah lihat seperti itu, mendetail atau lama gitu, enggak pernah. Karena kita itu kalau melihat sesuatu yang sifatnya kasat mata biasanya hanya sekelebat. Dan itu malah yang benar kayak gitu. Ya. Kita belajar tentang hal seperti itu bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Tapi nyatanya ya kita hanya melihat sekelebatan saja. Maksudnya yang udah belajar puluhan tahun pun bisa ngelihatnya cuma sekelebat tadi itu. Iya, emangnya dia tuh bintang film apa? Ditonton gitu. Nah itu kadang-kadang ada yang di YouTube konten-konten itu ada yang nyoting pocongan, nyoting kuda sampai bermenit-menit itu kan enggak mungkin. Acara podcast kita itu memang bernuansa magis ya. Namun lebih cenderung kita itu edukasi. Oke. Artinya kita ingin menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya. Mulai. Ya. Kalau pendapat saya bahwa tuyul itu sendiri bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Dia dewasa. Gitu loh Mas. Memang tampangnya kayak anak kecil. Namun karena tingkah lakunya itu bisa mandiri. Dia mandiri loh Mas Jupe. Artinya bisa berpikir secara mandiri, tidak seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan aleman dan sebagainya. Kalau dia kan enggak kan ya, bisa mencuri uang dan sebagainya, terus mencari posisi yang baik dan sebagainya, itu hanya bisa dilakukan oleh dewasa. Jadi makhluk yang dewasa namun berpostur seperti anak kecil. Nah, kita kembali kepada sebuah fenomena alam biar kita paham ya. Bahwasanya tujuan awal daripada terbentuknya tuyul itu sendiri kan memang setan maksudnya ya. Oke. Dan menurut religius manapun, dari sudut agama manapun, memang Tuhan itu sudah menakdirkan, kalau tidak salah ya. Saya dikasih pelajaran agama dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah itu ya, bahwa Tuhan sudah menakdirkan bahwa setan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kan setan juga mempunyai syarat, minta syarat kan. Boleh saya masukkan neraka selama-lamanya abadi. Namun saya dikasih kesempatan untuk menggoda manusia, agar manusia bisa masuk sebagai temanku di sana. Maka setan pun tidak berbodoh begitu saja. Kalau dia disalahgunakan ataupun dia diminta bantuan, dia tetap akan minta kembalian. Ada sebuah kata-kata yang bagus. Tidak ada makan siang gratis, Mas Upe. Kenapa sih tuyul itu kok tidak bisa atau tidak mau mengambil uang di ATM? Kedua, katanya uangnya dijepit dengan penjepit khusus, nggak bisa diambil. Ya. Ketiga, ada yang ngomong katanya, karena bank-bank itu sendiri punya uang banyak, bisa membayar orang
semacam dukun, paranormal dan sebagainya untuk bisa menangkal, itu juga nggak masuk di akal, nonsens bagi saya. Kita kembali kepada pokok tujuan tuyul. Tuyul juga tidak mau kalah dengan manusia. Dia ingin melempar batu, itu kan tujuannya seperti itu. Ibaratnya melempar batu sekali, tetapi 3 burung kena. Makanya jarang sekali namanya bang-bang itu kehilangan uang. Kehilangan uang karena dicuri tuyul. Belum ada berita sampai detik ini. Yang Mas Eko dengar loh ya. Belum ada. Lalu belum pernah dengar ada yang mengatakan bahwasanya orang kaya raya uangnya dicuri tuyul. Geger karena dicuri tuyul. Tapi justru yang selama ini Mas Eko dengar dan saya tangani Mas Zupe rata-rata adalah orang-orang yang uangnya bisa dihitung dengan jari. Artinya jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Contohnya di lemari ada 20 lembar, 30 lembar, 50 lembar. Berarti kan bisa dengan jari. Mungkin 50-an 100 biji. 100 lembar. 50 lembar tapi 100 ribuan. Ya. Ataupun 10 lembar 100 ribuan. Nah, kalau diambil 1 lembar kerasa enggak? Terasa enggak? Terasa banget kehilangannya. Kalau cuma sedikit hilang satu ya kerasa banget lah. Itu Mas Zube. Rata-rata tuyul itu mengambil orang-orang yang punya uang cuma bisa dihitung dengan jari. Nah, sekarang kalau para artis-artis itu sendiri Mas Zube, uangnya di lemari itu saking banyaknya miliaran, diambil 10 juta aja enggak tahu kok. Nggak kerasa ya, nggak sadar. Nah di bank itu miliaran, diambil 10 juta apa tahu? Udah tahu saking banyak uang. Dan itu tujuan tuyul ya? Ya. Memang sengaja cari korbannya yang uangnya nggak banyak banget. Betul. Biar ketahuan kalau berkurang. Kalau nanti dia kehilangan uang itu akan timbul ledakan emosional, ledakan sosial. Contohnya? Sekarang begini, maunya Mas Zupe punya uang di lemari ya. Di lemari jumlahnya 20 lembar. Lalu hilang uangnya 2 juta misalnya. Hari Senin hilang 1 lembar, hari Selasa hilang 1 lembar, hari Rabu hilang. Kira-kira bagaimana? Ya aku bakal kerasa loh. Marah ya. Marah ya. Siapa yang ngambil? Nah gitu. Siapa yang ngambil? Terus aku curiga sama orang pasti. Orang yang memelihara tuyul sudah jelas tekan kontrak masuk neraka. Ya. Misalkan Mas Eko yang pelihara tuyul nih ya. Ya. 1 burung jatuh. Ya. Bagi tuyul 1 burung sudah jatuh. Yang kedua, Mas Zupe yang saya curi, otomatis akan rame dan ada yang ngomporin. Tuh ada orang kaya di sana, orang nggak pernah kerja cuma di rumah saja tapi kaya raya sekali. Aku tahu kok kalau dia pelihara tuyul kok, kayaknya larinya ke sana kok. Akhirnya aku Mas menuduh dia. Kalau udah nuduh masuk neraka enggak? Iya, dosa di situ ya. Itu satu kelompok. Orang yang dituduh nggak terima, ya nuduh balik, akhirnya berkelahi sama kita. Paham. 1, 2, 3 burung. Tuyulnya tertawa terbahak-bahak dan setan bangga. Berhasil. Mission complete. Jadi big goal-nya. Oke. Itu seperti itu. Berarti dengan kata lain Mas Ko, hari ini secara tidak langsung di pintu Astral 7 kita mengajak semua penonton yang lagi nonton kita ini untuk tidak mudah termakan dengan cara main tuyul ini bekerja ya. Betul Mas Zupe. Kalau ada uang hilang, coba tarik nafas dulu, jangan langsung nuduh main orang. Tuding. Mungkin gitu ya. Main tuding. Jadi gini Mas Zupe, rumah yang sering kemasukan tuyul itu ada jejaknya. Ada jejaknya. Jadi gini Mas Zupe, ibaratnya gini. Konsep daripada rata-rata konsep daripada pesugihan itu mirip-mirip dengan hewan Mas Zupe. Contohnya yang pesugihan di jalan raya yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya, di konten sebelumnya, itu bentuknya seperti laba-laba, jaring di jalan. Tapi kalau tuyul itu lebih mirip seperti tikus. Ya, bentuk kecilnya seperti tikus, bentuk besarnya seperti celeng. Babi hutan. Ya mirip nggak hewannya? Mirip. Babi hutan itu tidak pernah membuat jalur pergerakan dia itu berbeda-beda setiap hari. Hari itu lewat situ, hari itu lewat itu, hari berikutnya lewat itu, sampai bulan berikutnya lewat itu Mas Zubed. Dan turun-temurun lewat itu. Makanya orang kalau memperangkap babi hutan,
di tempat biasa dia lewat. Sama dengan tikus. Coba lihat ya, Parmista juga bisa melihat kalau umpamanya kita di rumah ada kabel telepon atau kabel listrik gitu ya, warnanya putih kabelnya. Itu kalau sering dilewati tikus, warnanya hitam enggak? Hitam. Temboknya pun hitam. Iya, ada kotor-kotor. Nah, gitu. makanya kalau kita ingin memperangkap di situ, pakai lem tikus dan sebagainya. Nah, ternyata sama yang dilakukan oleh tuyul. Jadi lewatnya segitu, lewat itu lagi. Namun baunya berbeda. Kalau umpamanya tikus dan sejenisnya itu baunya kan apek Mas Zube ya. Tapi kalau tuyul baunya agak anyir-anyir amis. Dan bagi orang yang mempelajari tentang keilmuan itu akan bisa melacak. Dan kita sebenarnya bisa tahu loh siapa yang pelihara Mas Zube. Tapi secara kode etik tidak boleh. Kenapa Mas Eko? Ya kode etik. Berarti kalau misalkan Mas Eko dimintain tolong orang, Mas, saya kayaknya ada tuyul masuk rumah saya deh, uang saya hilang terus gini. Terus Mas Eko melihat, memang benar di sini ada jejaknya. Lalu tugas Mas Eko sebatas apa? Gini Mas Zube, kalau kita di Padepokan juga ya, kita kan ada kayak gitu ya. Nah, kita tuh pertama kali identifikasi dulu, memang benar nggak rumah ini sering dimasukin tuyul? Karena rumah yang sering dimasukin tuyul pasti ada trackernya, ada jejaknya Mas Zube. Tapi kalau nggak ada jejaknya kita nggak mau bantu. Kita pastikan yang mencuri itu mungkin keluarga, mungkin anak, mungkin saudara, mungkin juga pegawainya, gitu loh. Cuma pengen cari kambing hitam aja, tuyul yang disalahin. Kalau nggak ada ya nggak ada, saya bilang. Paling ini hanya orang intern saja, saya bilang gitu. Kalau ada, apa yang akan dilakukan Mas Eko? Kita hanya memagari saja. Tidak akan menangkap. Terus kalau misalkan, aku pengen tahu sopo ki jalangi. Kan permintaan awal satu Mas Zube, Mas Eko, aku cuma pengen tidak kecurian lagi, kan begitu. Tapi biasanya kan merambat Mas. Tapi kalau merambat kita tolak. Itu yang Anda mintanya apa? Tadi itu ya. Sama seperti gini, saya kehilangan handphone di kos-kosan. Lalu saya bilang, handphonenya pengen balik apa tidak? Pengen balik Mas Eko. Setelah handphonenya balik, dia ngomong ini yang nyuri siapa? Ini udah serakah. Namun di sini konteksnya begini Mas Zube, yang namanya tuyul itu kan bukan makhluk biasa, dia makhluk cerdas gitu loh. Sama seperti tikus termasuk golongan makhluk cerdas loh Mas Zube. Tikus itu cerdas. Tikus itu akan, kalau umpamanya tempatnya itu seperti kabelnya itu dipotong atau dipindah, dia akan mencari jalan lain. Jadi dia bisa menemukan hal yang baru buat dia gitu loh. Karena makhluk yang cerdas adalah makhluk yang bisa membuat solusi baru ketika solusi lama dipatahkan gitu loh. Jadi kita udah paham nih apa maksud tujuan tuyul ada di kehidupan manusia. Bukan masalah uangnya, tapi ternyata adalah jauh daripada itu. Dan lebih bahaya. Karena dia semacam kayak menjebak manusia terjerumus ke dalam dosa. Betul, dan pemikiran-pemikiran yang salah. Terus masalah jual beli tuyul Mas Eko, itu bener ada? Saya yakin ada. Ada orang yang emang jual tuyul? Saya yakin ada. Dulu saya pernah diajak masalahnya melihat tempat di provinsi ini ada. Itu setiap selesai kliwon ada pengambilan itu. Pakainya dokar, delman itu maksudnya. Tuh. Dan mereka di apa namanya ya? Dilayani dengan prosesi yang berkasta itu Mas Zube. Itu seperti katanya harganya kalau yang laki-laki lebih mahal daripada yang perempuan, yang betina itu loh. Kalau yang laki-laki karena mencurinya bisa 7 kali lipat dibanding dengan betina, dan warnanya dari kulitnya juga berbeda. Kalau ada pertanyaan atau masalah yang ingin dicurhatin sama Mas Eko, bisa langsung ke nomor di bawah ini. Ya, kalau ada usulan mau membahas apa masalah besok di episode berikutnya, bisa langsung komen di deskripsi di bawah ya, di komen. Oke, Mas Eko, terima kasih. Sama-sama Mas Zube. Kita ketemu lagi besok di lain episode dan juga bahasan yang berbeda lagi. Tetap di Pintu Astral 7. Tok tok tok. Dunia lain penuh misteri. Bye bye. Bye.